Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita tercinta Al-Mukarram Wal-Muhtaram Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Ahmad Baqir Al-Attas yang sudah berada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau tetap sehat walafiat, panjang umur, sehingga senantiasa bisa memberikan manfaat ilmu-ilmunya kepada kita semuanya. Juga insyaallah Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, keluarganya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati rekan-rekan, para guru, para ustadz, Ustadz Mukhtar, Ustadz Muslim, Ustadz Sobari, rekan-rekan yang lama yang bisa hadir, alhamdulillah, dan terima kasih banyak pada Pak Haji Johan, Bapak Daswa, Bapak Rijal dan yang lainnya. Juga yang saya hormati ibu-ibu sekalian, dan insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengadakan suatu acara yang cukup penting dalam syariat Islam, untuk kita memperingati milad atau biasa kita sebut maulid ya. Milad atau maulid, insyaallah enggak apa-apa, sama saja, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap semoga acara ini menjadi bukti dan tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau insyaallah, sehingga harapan kita memperoleh syafaat beliau dunia dan akhirat insyaallah akan terkabul. Amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku sahabat bait, selaku tuan rumah, banyak mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat, ibu-ibu tamu undangan, khususnya pada penceramah guru kita Ustaz Sayyid Ahmad Baqir yang telah sudi hadir di tempat yang mulia dan sederhana ini. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya tercurah kepada kita semuanya, juga kepada orang-orang tua kita, pemilik kita yang telah meninggal dunia insyaallah. Saya diminta untuk tausiah sedikit selaku tuan rumah. Tadi kita mendengar tilawatul Quran yang disampaikan oleh rekan kita Ustadz Akram yang sangat merdu suaranya. Beliau membacakan tentang ayat uswah di surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah menjadi uswah hasanah, menjadi qudwah hasanah bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, bagi yang memiliki tiga sifat ini. Surat Al-Ahzab juga di sini meliputi satu ayat yang sangat penting, yaitu ayat sholawat di surat Al-Ahzab ayat 56.
Sedikit mengenai tafsir laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ini. Saya buka ada tafsir namanya tafsir Al-Kashif karya Ayatullah Asy-Syaikh Muhammad Jawad Muqniyah pada jilid yang ke-6 pada halaman 305. Tentang tafsir ini beliau mengatakan bahwa al-muradu bil uswah al-hasanah huwa al-iqtida bi Rasulillah. Rasulullah menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan yang baik bagi kita. Artinya kita harus mengikuti beliau. Kemudian kata beliau wa yarjullaha wal yawmal akhir, artinya ay ya'mulu thawaballahi wa na'imal akhirah. Artinya Rasulullah menjadi uswah bagi orang-orang yang mengharapkan pahala di akhirat dan mengharapkan nikmat akhirat. Wa dzakarallaha katsira, kata beliau kinayatun an iqamatil faraidil khamsah. Terakhir wa dzakarallaha katsira. Rasul menjadi uswah hasanah, menjadi suri tauladan bagi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau artinya bagi orang-orang yang mendirikan, menjalankan dan melaksanakan hal-hal yang difardukan, termasuk salat fardu yang 5 kali atau 5 waktu atau 5 kali dalam 3 waktu. Itu kata beliau. Kemudian kata beliau wal khitabu fi lakum, dan ada khitabnya, ada lakum di sini, laqad kana lakum. Apa makna lakum? Kata beliau di sini, lakum lilladzina insarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi fi waqatil ahzab. Rasul menjadi iswah secara khusus di sini bagi orang-orang, bagi sahabat Nabi yang melenceng, yang melengos, yang lari dari Rasulullah dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq. Jadi ayat ini secara khusus menegur kepada para sahabat Nabi yang kabur dari perang Khandaq, perang Ahzab yang sangat dahsyat itu. Karena kabur dari perangan termasuk dosa besar. Ya. Minal kabair al-firaru minaz zahfi. Termasuk dosa besar kabur dari peperangan. Seperti pada perang Uhud, sebagian sahabat Nabi, bahkan sahabat-sahabat yang besar kabur dari perang Uhud. Dalam perang yang lain pun ada yang kabur. Terus dalam perang Ahzab, perang Khandaq, di sini Allah menegurnya. Jadi walaupun ada khusus buat sahabat Nabi, tapi berlaku umum. Itulah sifat Al-Quran. Walaupun turunnya secara khusus, tapi juga ditujukan kepada kita agar kita mengambil tauladan, suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata beliau, wal qasdu minhu at-tawbih wa taqri' li'annahum taraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usri. Ini teguran, ini kecaman dari Allah kepada para sahabat Nabi, ya. Jadi sebagian sahabat Nabi ada yang dikecam, bahkan ada yang dikutuk oleh Allah dan dilaknat, termasuk sahabat Nabi yang melenceng, yang melengos dari pasukan Usamah bin Zaid saat Nabi meninggal, di akhir hayatnya akan meninggal dunia. Itu sejarah mencatatnya. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu ya mukhlisin, ada yang mereka meninggalkan Rasulullah. Bahkan ada yang keterlaluan. Ketika sholat Jumat, Nabi sedang khutbah, ada tukang dagang datang, sebagai sahabat keluar menjumpai pedagang, meninggalkan khutbah Nabi. Ini luar biasa keterlaluannya. Itu dilukiskan, dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah. Jadi singkatnya ini ayat menegaskan dan menegur tentang sebagian sahabat Nabi yang kurang berakhlak baik. Dan kita harus berakhlak baik mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata beliau, ayat ini fil ma'na maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi. Surat At-Taubah ayat 120. Ini terkait ayat tadi berhubungan dengan ayat ini.
tidak selayaknya bagi penduduk Madinah yang ada di sekitar Rasulullah dari orang-orang Arab itu mereka yatakhallafu, meninggalkan Nabi. Mereka kabur, mereka membela, memandikan dirinya sendiri. Ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah, kita harus membelanya setelah kita mengenalnya, mencintainya dan membelanya. Dan kita tidak bergeming dari pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau juga dalam tafsir ini, wa tumi'ul ayatu anna ila annal muslimal haq walladhi yaqtadi bi nabiyhi wa la ya'si lahu amran. Kata muallif Syekh Jad Muqniyah, berdasarkan ayat ini dapat kita pahami bahwa muslim itu pada hakikatnya muslim yang sesungguhnya yang betul-betul mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, dalam sikap, perbuatan dan ucapannya. Itu muslim yang hakiki. Wala ya'si lahu amran, dan sama sekali tidak melanggar, tidak menolak, tidak mengingkari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau di sini secara singkat membagi tentang muslim. Muslim ada dua bagian kata beliau. Ada yang muslim hakiki, ada muslim yang lahiriahnya saja. Itu kata beliau. Ya. Bahwa al-muslim ala qismain, muslimun 'indan nas la 'indallah. Ada orang-orang yang kelihatannya muslim. Ya, dia melaksanakan sholat, memakai pakaian hijab yang rapi. Di antara manusia kelihatan muslim. Tujuannya agar keislamannya dilihat oleh manusia. Orang seperti ini hanya keislamannya di kalangan manusia dan diterima oleh manusia. Ketika seorang baca syahadat, baca salawat, dia pun sholat, tapi hatinya tidak mentaati Rasulullah sepenuhnya, maka dia hanya muslim lahiriah saja, muslim di kalangan manusia saja. Maka dia berhak diperlakukan sebagai muslim, bisa menikah dengannya, kemudian bermuamalah dengannya. Itu muslim yang lahiriah. Yang kedua, muslim yang hakiki, jiwanya, raganya, dan semua tauladan diambil dari Rasulullah SAW. Ini muslim yang hakiki. Kata beliau di sini, ini muslim fid dunya wal akhirah, kata beliau. Jadi di dunia juga muslim, diperlakukan sebagai muslim, di akhirat mendapat surga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimun fid dunya wal akhirah. Nah, insyaallah kita ini menjadi muslim fid dunya wal akhirah dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya tambahkan saja, janji pengulangan. Di dalam surat Al-Ahzab saya katakan di dalam ayat 56 terdapat ayat salawat. Sehingga dari situlah kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita ditanya apakah Allah mencintai Rasulullah atau tidak? Ya sudah pasti. Kalau dikatakan Allah tidak mencintai Rasulullah, tidak ada dalilnya. Tapi kalau dikatakan Allah mencintai Rasulullah, dalilnya banyak sekali, tidak terhitung. Di antaranya Allah mengangkat Rasulullah sebagai nabi, sebagai uswah hasanah. Ini tanda dan bukti bahwa Allah mencintai Rasulullah. Satu. Yang kedua, apakah Rasulullah punya keluarga? Quran menjelaskan, hadis-hadis sejarah menjelaskan, semua sejarawan menyatakan, menulis bahwa Nabi punya keluarga. Bahkan orang-orang orientalis sekalipun, orang kafir, orang musyrik sekalipun, yang bukan muslim sekalipun mengakui, meyakini Nabi punya keluarga. Pertanyaannya, apakah Allah mencintai keluarga Nabi? Yang khusus ini dikatakan Allah tidak mencintai keluarga Nabi, tidak ada dalilnya. Kalau dikatakan dan dijawab Allah mencintai keluarga Nabi, mana dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Di surat misalnya Al-Ahzab sudah jelas. Di ayat Tathir ada jawabannya tentang kesucian keluarga Nabi. Tentang di surat Al-Insan, ya, surat Ad-Dahr, kisah Al-Mubahalah terdapat keluarga Nabi. Dan masih banyak dalil-dalil yang menyatakan dan membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi bil ma'nal akhwas,
dengan makna khusus, yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Al-Hasan wal Husain. Allah mencintai keluarga Nabi. Sangat jelas. Dalilnya banyak. Pertanyaan berikutnya, apakah Rasulullah mencintai keluarga beliau sendiri? Kalau dikatakan dijawab tidak ada dalilnya. Kalau dikatakan iya pasti, Rasulullah pasti mencintai keluarganya. Dalilnya banyak sekali. Anjuran beliau mencintai keluarganya dari Al-Quran, dari hadis-hadis. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti agar kita mengikuti, mentauladani setapak demi setapak, jangan kita tinggalkan keluarga Nabi di samping Al-Quran. Ini bukti yang sangat jelas Allah dan Rasulnya mencintai keluarga Nabi. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktu bima kitaballahi wa itrati ahla baiti. Ini pesan Rasulullah, kita jangan bergeming, jangan meninggalkan, terus bersama Nabi, bersama Al-Quran, juga bersama Ahlul Bait. Tanda dan bukti Allah dan Rasulnya mencintai keluarga Nabi. Ini sangat jelas, nggak ada yang ragu siapapun orangnya, sedikitpun tidak ada yang ragu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita mencintai Allah? Kita berusaha mencintai Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Apakah kita mencintai Nabi? Insya Allah kita berusaha mencintai Nabi. Dan insya Allah hadirnya kita di acara ini bersama juriya beliau, Habib kita, sebagai bukti pula bahwa kita mencintai Nabi, dan Allah catat. Amin ya rabbal alamin. Nah berikutnya, apakah kita mencintai keluarga beliau? Nah, ini masih dipertanyakan. Karena cinta tidak mungkin terwujud tanpa ma'rifah. Mengenal dulu siapa keluarga Nabi yang wajib dicintai, kemudian dulu timbul cinta. Setelah timbul cinta baru timbul kerinduan. Setelah rindu kemudian ingin berjumpa, bahkan ingin jumpa di alam barzah bersama keluarga Nabi. Ya, jadi tidak setiap muslim yang mencintai Allah dan Rasulnya mencintai dan mengikuti keluarga Nabi yang khusus ini. Ini manusia-manusia pilihan. Karena itu kita membaca salawat dengan membawakan wa alihi. Kalau sekedar lisan saja kita membacakan salawat belum sebagai bukti cinta kita kepada keluarga Nabi. Kita katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika hanya lisanan saja, itu salawat lisan, belum dikatakan bukti cinta kepada Nabi dan kepada keluarganya. Bagaimana seharusnya? Harusnya salawatnya di samping lisan, ya, juga ada salawat qalban, dengan ma'rifah, dengan pengetahuan, dengan keimanan, dengan keyakinan, dan juga amalan, mengamalkan. Artinya semua kehidupan kita, semua gerakan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, baik gerakan kita dalam ibadah, semua ibadah, wudunya, sholatnya, haji, puasa, semua ibadah, maupun gerakan kita di masyarakat, gerakan sosial, maupun gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan budaya, semua gerakan itu harus dan wajib mencontoh Nabi dan keluarganya. Kalau enggak, apanya salawat? Ini tentu sangat sulit dan sangat dalam. Karena itu orang-orang yang mencintai Nabi dan keluarganya serta mengamalkan serta mengenalnya, ini sangat terpilih dengan usaha mengenal mereka dan mentauladaninya dan mengamalkan semua perintahnya, menjauhkan larangannya. Itu saja, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengenal Allah, mengenal Rasulullah, kemudian dan mengenal Ahlul Bait Nabi yang bil ma'anal akhasini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sebenarnya ada manfaatnya. Nah, kita dengarkan tausiah yang lebih dalam lagi, lebih semangat lagi insyaallah dari guru kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika saya mohon maaf, saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.